Tapi lantas tatkala melihat anak-anak muda melarikan diri, Anas bin Nadir kemudian menyetop dengan kedua tangannya. Ya sabab, katanya, wahai pemuda, hendak kemana engkau pergi? Bukankah kalian itu pemuda-pemuda kaum muslimin? Bukankah kalian semua itu orang beriman? Hendak kemana engkau melarikan diri? Di sana aku melihat aroma surga. Lantas setelah berkata seperti itu, ternyata dia bisa memberi semangat kembali kepada anak-anak muda, karena melihat kakek-kakek sing usia 70 tahun baik kayak lain. Ini sing lucanome. Akhirnya anak-anak muda tidak jadi melarikan diri, menyusul Anas bin Nadir. Lantas begitu peperangan selesai, Anas bin Nadir kemudian meninggal. Yang lebih hebatnya lagi, di tubuhnya terdapat 80 tebasan pedang, 1 tusukan tombak. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Dan berikutnya, wa ta'ammal, maka perhatikanlah kuwata abdani farisun ruh, maka perhatikanlah kekuatan badan bangsa Persia, bangsa Romawi. Kita lihat kekuatan bangsa Romawi, bangsa Persia di zaman dulu, zaman pada masa kejayaan Islam. Mereka adalah, kalau kita katakan hari ini, Persia dan Romawi di zaman dulu, negara adidaya. Negara adidaya seperti Amerika di zaman kita hidup hari ini. Pasukannya banyak, persenjatanya lengkap, dan kemudian persenjatanya dari zaman dulu dikatakan sudah modern. Sehingga mereka memiliki menjanik. Menjanik itu meriam dari batu. Batu yang besar ditarik seperti ketapel, nanti kemudian dilesatkan. Menjanik zaman dulu seperti itu, istilahnya bahasanya menjanik. Mereka memiliki peralatan perang seperti itu dulu. Kekuatannya kuat, badannya kuat, tapi hatinya lemah. Kalah oleh kaum muslimin yang kurus, yang pucat. Badannya tidak seberapa kecilnya karena banyak beribadah, wajahnya juga pucat-pucat, senjatanya tidak lengkap, tapi mereka kalah. Kenapa yang bisa mengalahkan mereka? Kekuatan hati. Sampean pernah melihat ada seorang tokoh, Anas bin Nadir. Anas bin Nadir ini kakek-kakek usia 70 tahun, cuma sih usianya 70 tahun. Ada yang usianya 70 tahun? Ya. Anas bin Nadir, jadi Anas bin Nadir pernah hadir di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, khibtungan kita di Badrin. Aku kemarin absen, tidak ikut peperangan pada perang Badar. Hari ini ada peperangan Uhud, maka izinkanlah aku mengikuti perang Uhud. Karena kita tahu, kalau yang namanya kakek-kakek usia 70 tahun, anak-anak perempuan diizinkan tidak ikut perang, boleh, dan tidak berdosa. Pada saat itu sehingga Anas bin Nadir, sekalipun dia sesungguhnya boleh tidak mengikuti perang, tapi dia menyesal tidak mengikuti perang Badar. Menyesal tidak mengikuti perang Badar. Dia kemudian minta izin kepada Rasulullah ingin ikut perang Uhud. Coba panjenengan bayangkan, apa yang bisa dilakukan oleh kakek-kakek usia 70 tahun tatkala di dalam peperangan. Musuhnya gede-gede, senjatanya lengkap, kaki-kaki usia 70 apa yang bisa dilakukan coba? Nek apa menang zaman segi Melayu menganan Mekah. Sekelan iki ini ya, coba. Dengan seperti itu ya. Tapi mereka sahabat Rasulullah yang memiliki kekuatan hati, yang seakan-akan sekalipun kakek-kakek itu usia 70 tahun, tapi jiwanya kuat, hatinya kuat, sehingga minta izin kepada Rasulullah. Rasulullah hanya bisa tersenyum, belum mengizinkan. Tapi dia memaksa, ya Rasulullah izinkan aku ikut perang ya Rasulullah, karena kemarin aku tidak ikut perang Badar. Engkau akan melihat nanti apa yang aku akan lakukan di jalan Allah. Akhirnya Rasulullah tersenyum dan menganggukkan kepala, mengizinkan. Diizinkan oleh Rasulullah. Akhirnya kemudian peperangan terjadi.
Perang Uhud, tadinya kaum muslimin bisa memukul mundur pasukan kafir Quraisy pada saat itu. Tapi karena pasukan regu panah yang ada di Bukit Uhud tidak taat kepada Rasulullah, karena tergiur oleh harta ghanimah yang ada di bawah, akhirnya turun. Padahal Rasulullah berpesan kepada pasukan pemanah, jangan sampai turun dari Bukit Uhud. Kondisi Khalid bin Abu Walid, panglima Quraisy perang pada saat itu sebelum masuk Islam, melihat keadaan pasukan panah yang di atas turun, lantas kemudian putar balik. Kelihatannya pasukan kafir Quraisy itu melarikan diri, tapi sebetulnya dari segenap arah, segenap penjuru mereka berbalik menyerang. Akhirnya kondisi pasukan kaum muslimin terdesak. Banyak dari kalangan anak-anak muda yang melarikan diri. Oke, bocah masih melarikan diri. Bayangkan saja coba, mau menang kok cari kacir. Dewek menang karena malah juga si dewek. Mereka kemudian banyak yang melarikan diri. Tapi lantas, tak kala melihat anak-anak muda melarikan diri, Anas bin Nadir kemudian menyetop dengan kedua tangannya. Ya sadap, katanya, wahai pemuda, hendak kemana kau pergi? Bukankah kalian itu pemuda-pemuda kaum muslimin? Bukankah kalian semua itu orang beriman? Hendak kemana kau melarikan diri? Di sana aku melihat aroma surga. Lantas setelah berkata seperti itu, ternyata dia bisa memberi semangat kembali kepada anak-anak muda, karena melihat kakek-kakek sing usia 70 tahun mereka yang lain. Ini sing lucu akhirnya anak-anak muda tidak jadi melarikan diri, menyusul Anas bin Nadir. Lantas begitu peperangan selesai, Anas bin Nadir kemudian meninggal. Yang lebih hebatnya lagi, di tubuhnya terdapat 80 tebasan pedang, 1 tusukan tombak. Masya Allah. Ini berarti kekuatan hati. Kelihatannya tua, tapi seorang yang beriman, oh Masya Allah, pantas. Pasukan Romawi, pasukan Persia yang memiliki tubuh kuat, tapi hatinya lemah, takut dengan kaum muslimin. Neksiki, kaum muslimin begitu ini orang. Karena lemah segalanya, hatinya lemah, ibadahnya lemah, doanya lemah. Kalau dulu satu orang muslim sebanding dengan ribuan orang kafir, neksiki imbang. Saya mungkin pernah cerita kepada jenengan atau belum. Dulu Abu Bakar As-Siddiq pernah disurati oleh yaitu Ubaidah bin Jarrah. Ubaidah bin Jarrah panglima perang yang ada di medan laga. Dia mengetahui betul pasukan berapa yang ia butuhkan untuk melawan pasukan musuh, sehingga ia memberi surat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang Khalifah, kirimkan 1000 personil tentara, karena aku yang ada di medan perang membutuhkan 1000 tentara. Tapi begitu sampai di suratnya kepada Khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dia hanya mengirimkan 1 yang bernama Al-Qoqo. Siji, jadi saya itu diberi siji. Lantas tatkala kemudian di debat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia menjawab, 1 orang mukmin selevel Al-Qoqo dia sebanding dengan 1000 kafir. Nyatanya betul, setelah dikirimkan Al-Qoqo, pasukan kaum muslimin menang. Masya Allah ya, Meksiki kalau bahasa anak panglima muslim, tulung kirimi 1000, sing dikirim 5.000, sing menarikan diri kau kirim itu 1000. Kenapa bisa seperti itu? Lemah hatinya. Jangankan untuk untuk ibadah sajalah, ibadah macam majelis taklim, majelis taklim kan kepenak, hanya duduk mendengarkan, nanti begitu selesai kita minum. Nikmat mana coba yang kita dustakan di majelis taklim? Apa coba? Ini ya, dipikir-pikirnya kita duduk bersandar, kemudian mengisi rohani kita, dapat pahala, jaminannya surga. Langkah kaki kanan panjenengan mengangkat derajat, kaki kiri kemudian mengangkat kesalahan-kesalahan. Apa coba? Nikmat apa coba? Tapi kita dimanja. Tapi ternyata berat juga banyak kaum muslimin melangkahkan untuk menuju majelis taklim. Kenapa bisa seperti itu? Hatinya lemah. Hatinya lemah sehingga badannya ikut lemah. Tapi kalau ada acara-acara yang lain, kuat. Berapa orang yang kuat sampai di sawah, panasan, kehujanan, kuat dia.
Tapi untuk sekedar berduduk majelis taklim saja bisa. Jarang manusia yang bisa melakukan. Padahal nang sawah wanana umbe wanana bakul rames gawane wedang aqua semene entek ya wis kan ya ngelak dilakoni bendina bisa sampai berjam-jam di sana. Itu kan gitu ya, banyak manusia yang melakukan seperti, kenapa bisa seperti itu? Kuncinya ada posisi di dalam hatinya, sehingga seorang mukmin memang kekuatannya pada posisi di hatinya. Berikutnya,